Shalom saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam semangat Oma Sate Pak De Klamut. Berjumpa kembali dalam renungan pagi di Jumat minggu ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, renungan pada pagi hari ini berjudul Tuhan Menemaniku. Di dalam kehidupan ini, kita manusia sering kali berbuat dosa dengan kita sadari atau tanpa kita sadari. Kita sering melupakan apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita, sehingga kita terjerat dengan adanya dosa tersebut. Dengan adanya kesalahan dan dosa, kita malu untuk kembali kepada Tuhan dan kita mulai meninggalkan bahkan jauh dari Tuhan. Namun tak henti-hentinya Tuhan menyadarkan kita supaya kita kembali kepadanya dan hidup sesuai dengan perintahnya. Hal ini membuat kita menjadi tersadarkan supaya kita mampu meninggalkan kehidupan lama kita yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Yang dapat kita lakukan supaya kita dapat meninggalkan kehidupan lama, yaitu dengan mengakui apa yang sudah kita perbuat yang tidak berkenan di hadapannya. Dengan kita mengakui setiap kesalahan dan dosa kita akan diberi suatu kemenangan atas dosa yang telah menjerat kita. Sehingga kehidupan kita dapat sesuai dan seturut dengan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah terpikirkan dalam pikiran kita bahwa Tuhan akan meninggalkan kita? Jika Tuhan dapat meninggalkan kita, bagaimana kehidupan kita tanpa penyertaan-Nya? Pasti kita tidak dapat memiliki kemenangan dalam hidup ini. Namun dalam 1 Tesalonika 5 ayat 24, Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Dari ayat tersebut kita lihat betapa Tuhan Allah kita setia dan Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ketika kita sudah mengakui akan dosa yang telah kita perbuat dan kita berani untuk meninggalkan kehidupan lama kita, Tuhan akan senantiasa menolong dan setia pada kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia pada kita, anak-anak-Nya. Setelah kita meninggalkan kehidupan lama kita dan memulai kehidupan yang baru, percayalah bahwa Tuhan akan selalu menemani kita di setiap kehidupan kita. Karena apa yang sudah kita alami tersebut merupakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 8-9. Karena dengan kasih karunia kamu telah diselamatkan melalui iman. Dan ini bukan perbuatan Anda sendiri. Itu adalah karunia Tuhan, bukan hasil karya, sehingga tidak ada yang dapat dibanggakan. Dengan begitu, Tuhan yang memberikan karunia ini kepada kita, maka Tuhan sendiri yang akan selalu menemani kita ketika menjalani hidup baru sesuai dengan kehendak-Nya. Tidak perlu takut jika tidak ada yang menemani di kehidupan baru kita, karena ada Tuhan Yesus yang akan menemani kita bagaimanapun keadaannya. Dengan percaya dan berserah kepada Tuhan Yesus, maka kita anak-anak-Nya akan beroleh keselamatan dan damai sejahtera. Selamat menjalani kehidupan baru yang lebih baik bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang akan selalu menemani kita apapun keadaan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami apapun keberadaan kami. Ampuni kami jika kami masih sering khawatir akan kehidupan kami. Hari ini kami tersadarkan melalui firman-Mu bahwa Engkau yang setia akan selalu menolong dan menemani kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Dan jangan biarkan hamba-Mu yang lemah ini berjalan sendiri tanpa pimpinan dan penyertaan-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.